pengen bawainnya di mana aja yang ngundang ya. Bener. Di mana Bikin aja. ya. Iya, nanti kita Iya, ya, bikin. seru tuh. Seru tuh, bertiga kolaborasi, bayangin. Liodra, Mami Titi, Mas Andi Rianto. Wah, luar biasa. Rekan media, terima kasih supportnya, terima kasih sudah meluangkan waktu datang ke sini. Kalau tadi pertanyaannya gimana perasaannya, terus terang masih deg-degan juga gitu ya. Saya sudah bekerja di industri musik udah lumayan lama lah ya. Tapi karena saya tahu lagu ini sangat spesial buat saya dan saya pengen buat remake lagu ini, dan saya udah ada benar-benar udah ada satu nama, Liodra. Karena di tahun 2020 saya ketemu Liodra di event televisi. Kemudian beberapa kali juga udah kerja bareng. Saya udah bilang sama Poppy manajer saya, ini nih buat Sang Dewi. Nah, Aku gitu, jadi emang terima kasih buat Mas Andi buat kepercayaannya. Sama Dewi. Mami Titi juga terima kasih sudah support banget sama aku. Pastinya aku seneng, bahagia, dan malam ini kita saksikan. malam gitu. ini kita saksikan untuk masyarakat Indonesia. Tapi buat teman-teman media yang Konsep musik video klip ini emang dari seluruh MV aku, menurut Ya. aku ini yang paling terkonsep dan paling apa ya namanya out of the box gitu, paling kayaknya greget gitu. Karena emang ini juga sutradaranya ada Mas Upi Gova, Ya. Kaupi, dan ini menggunakan semuanya full LED. teknologi biasa ya. Tapi kelihatannya kan realistik banget kan, Ya, kayak ya. gambarnya benar-benar lagi di gurun, di mana itu banyak banget kan set-setnya, warna biru, warna pink, warna pokoknya banyak banget setnya. Tapi itu memang benar-benar menandakan kalau dia tuh kan awalnya ceritanya lagunya sosok wanita yang hilang harapan terhadap cinta, yang kayak ya udah pasrah aja. Aku pasrahkan Pasrah hidup ini. aja, ya, kayak udah hilang harap. Enggak curhat dong. Kalau saya masih ada gitu. Tapi kalau ini bener-bener udah sakit banget, trauma mungkin ya. Tapi ada cowok yang datang untuk menyembuhkan lukanya dia, membuat dia percaya lagi apa itu cinta gitu. Akhirnya di sini juga kita ada modelnya Kenny, ada Kak Kenny Austin. Terima kasih sudah membantu jadi model video klip aku di sini. Dan ceritanya kayak ibaratnya Tuhan mengirimkan dia gitu ya. Tuhan mengirimkan dia lewat aku. Tapi kan kalau musik video klip agak sedikit Dramatisir dramatisir untuk lagi. kebutuhan musik videonya Kebutuhan luar musik biasa. video ya, pokoknya intinya seperti itu. Yes. Terus dia datang ke aku, terus dia membuat aku percaya lagi akan cinta. Akhirnya kita tinggal di dunianya kita, di planet kita, dan kita bahagia selamanya gitu. Yes, tepuk tangan dong sekali lagi buat Liodra. Mas Andi Rianto sebagai ya Terus terang pertama kali waktu saya datang ke set, saya bilang kok cuman piano, terus belakangnya layar, terus ada pasir. Ya, pasir. Ada pasirnya beneran. Pasirnya beneran. Jadi yang bener cuman pasir. Ah. Terus tadi kita lihat gitu, ini bocoran sih sebenarnya. Kayak tadi kan ada banyak yang main violin, main strings ya. Iya. Sebenarnya nggak sebanyak itu. Wow. Jadi ini semua teknologinya juga sangat luar Semuanya biasa jadi disupport. benar-benar di sini Upi Guava dan tim itu menggunakan teknologi yang baru, terbaru, dan buat saya itu keren sekali dan hasilnya sungguh di luar dugaan. Nah, akan rilis secara official nanti jam 12 malam di YouTube-nya official Liodra ya. Jadi bisa disebarkan nih buat teman-teman. Akhirnya tadi tuh kita kembali Liodra nih kayaknya nih. Nah, apa Mas yang membuat seorang Mas Andi Rianto yakin dengan Saya dipaksa. iya yakin dengan Liodra? Nah, yang Liodra bilang banyak penyanyi di Indonesia, bahkan yang mengcover pun banyak banget juga Mas, musisi-musisi juga. Tapi kenapa pilihannya akhirnya Liodra? Silakan. Sebenarnya alasan dasar adalah karena saya sudah ada pengalaman mengiringi Liodra, dan saya tahu ini anak bisa gitu ya, tekniknya mumpuni, jangan GR ya. Tekniknya bagus. Dan pulang nih. Tekniknya bagus, tapi juga menyanyi dari hati gitu. Dan buat saya juga harus yang bersuara merdu gitu loh. Kalau orang teknik nyanyi biasa tuh banyak lah orang, tapi juga teknik nyanyi yang bagus tapi juga merdu dan menghayati dan feelingnya ada.
Nah itu semuanya ada paket lengkap di Lyodra. Yes, tepuk tangan dong. Nah, Lyodra sendiri juga kita pengen tahu nih dari Lyodra gimana akhirnya terpilih satu itu, terus yang kemudian kedua yang tadi Mas Adi bilang di awal, ini kan lagu identik dengan Mbak Titi DJ, di 2001, tapi Bang generasinya kan teman-teman yang waktu di 2001 udah pada kuliah kan ya di sini ya. Ya kan Lyodra tadi belum lahir, tapi kalau di sini udah pada kuliah udah tahu jadi lagunya. Saya masih SD waktu itu. Jadi maksudnya ini kayak membuka kembali. Nah buat Lyodra sendiri satu ada beban gak sih kayak ini kan dulu sehits itu, bahkan sampai di tahun ini pun sebenarnya versi yang bersama Mbak Titi DJ pun masih banyak dinikmati orang gitu. Nah pada saat Lyodra diberikan kepercayaan ini tuh gimana Lyodra? Fun fact, waktu rekaman itu aku gemeter banget. Aku beberapa kali bilang sama Mas Andi, aduh aku bisa gak sih bawa lagu ini gitu. Aku takut deh, takut maksudnya takut kayak, karena gimana ya, ini kan dinyanyiin oleh diva gitu. Terus pressure-nya kan juga pasti gede, dimana lagunya juga sudah melekat sama Mami Titi. Gimana caranya bisa keluar dari situ tapi tetap ada Lyodranya gitu, tetap Lyodra banget lagunya gitu kan. Itu susah kan, karena yang nyanyikan diva, itu dia masalahnya. Akhirnya karena ngelihat dia gemeter banget, akhirnya saya video call sama Tante Titi. Pada saat proses rekaman? Iya. Wow. Dikasih Jadi, blessing langsung gitu. dikasih blessing. Abis itu baru lumayan lega. Lumayan lega. Jadi waktu rekaman sampai akhirnya selesai nih rekaman, aku lega banget. Akhirnya aku kelarin nih lagu. Aku udah nggak enak banget tuh di rekaman, kayak aduh gitu loh. Tapi tetap harus bagus sih. Tapi perasaan itu tuh timbul gitu. Dan pastinya ya aku bilang tadi lah, gimana ya membawakan lagu ini, tapi ya semoga setelah melihat video tadi, setelah mendengar audionya tadi, bisa suka sama lagunya, bisa enjoy juga pastinya gitu. Tapi kita waktu selesai rekaman itu kita semua di ruang studio kita tepuk tangan buat Lyodra waktu itu. Ingat kan? Iya, aku sampai nangis. Dia nangis. Aku nangis. Jadi prosesnya berapa lama tuh Mas dari mulai workshop bareng sampai dengan proses rekaman selesai? Cepat workshopnya cuma sehari, kemudian kita proses rekaman juga berapa jam. Buat saya, Lyodra salah satu penyanyi yang super cepat kalau rekaman. Udah cepat bagus lagi. Masa sih? Mas pengen tahu juga untuk aransemen yang ada di sini yang versi dengan Lyodra ini, gimana Mas dengan kemegahannya? Karena kan banyak pilihan aransemen dan juga genre mungkin yang sekarang anak-anak muda atau anak-anak milenial sekarang mungkin nikmat untuk genre kan banyak pilihan nih Mas. Nah tapi genre yang semegah ini kenapa akhirnya yang menjadi pilihan dari Mas Andrianto? Ini juga mau cerita karena waktu tahun 2001 waktu buat Sang Dewi itu saya juga cuman punya keyboard satu gitu ya. Keyboard satu cuman dari situ aja, plus mungkin ada string saya paling cuman 8 orang. Kalau nggak salah 8 orang waktu itu. Cuman di overdub berapa kali gitu ya. Dan sekarang ini kita dengan Budapest Choir kita waktu itu sekitar berapa ya? 63 personil di sini. Dari Budapest Choir. Dan ketika saya menulis orkestrasinya, saya juga udah planning bahwa ini harus megah, harus grande, tapi esensi lagunya harus tetap intact, harus tetap ada. Itu akhirnya dapat. Li pada saat tahu Li aransemennya semegah ini Li, itu ada ini tersendiri nggak, ngerenungin dulu nih lagu, meresapinya sebegitunya pemaknaan lagu itu. Lyodra prosesnya berapa lama? Kalau workshop dan rekaman mungkin ada waktu yang cepat, tapi pada saat dari dapat kepercayaan dari Universal Music Studio dan juga Mas Andrianto tuh ada proses berapa lama pendekatan ke lagunya? Kebetulan kan aku juga maksudnya lumayan sering dengar lagu ini, jadi maksudnya bukan orang yang awam pertama kali dengar lagu ini kayak kagok gitu, enggak. Sebenarnya udah tahu, tapi melihat aransemen yang baru yang begitu megah dan super grande, aku langsung kayak gitu. Intronya langsung kayak den makin berguncang hati gitu. Tapi ya emang semegah itu gitu. Terus aku juga beberapa ada teman yang kasih impression gitu terhadap lagu ini, terus mereka pada bilang, gila intronya bagus banget kayak film James Bond gitu. Tapi iya juga sih setelah aku dengar ulang gitu, emang bagus banget sih. Mas Andrianto everybody. Coba kita sambil ngobrol-ngobrol dengan teman-teman. Kali aku ngeliat Lyodra di seasonnya waktu Idol ya, aku tuh kayak
wah ini aura bintang nih, pasti menang nih. Gak taunya dia bias aku menang gitu ya. Iya. Dan gini Mas, aku penasaran banget nih. Karena kan angkatannya Lyodra ini dikenal angkatan neraka. Kenapa gitu? Karena suaranya bagus-bagus. Dan mereka itu merata ya popularitasnya, bener kan gitu kan. Jadi Cocok dong lagunya di Taman Surgawi berarti. iya cocok. Saya menghilangkan neraka-neraka itu ya. Jadi jadi neraka lagi ini di surga ya. Surga ya, indah. Nah, jadi aku ngelihatnya kayak dari masing-masing mereka kan punya ciri khas masing-masing dan tekniknya yang luar biasa ya suaranya, apalagi Lyodra gitu. Kok bisa sih Mas tuh kayak tekniknya tuh Lyodra gitu, dan apakah Mas itu melihat ada kemungkinan di masa depan dia ini bakal jadi diva selanjutnya gitu untuk meneruskan jejak Mami Titi DJ tadi. Dan juga ini untuk Lyodra, tadi kan aku dengar kamu pressure ya, jadi pasti ada beban moral lah, dikasih kepercayaan untuk bawain lagunya diva. Terus gimana sih kamu akhirnya bisa survive dan ngerasa, wah gue worth for this, dan gue tuh keren, gue bisa gitu loh. Oke, mungkin bisa menginspirasi kita semua. Terima kasih atas Terima kesempatannya Mas. kasih. Thank Bagus you. banget. Oke, terima kasih pertanyaannya. Silakan Mas Andi, silakan dijawab. Oke, jadi untuk menjawab pertanyaan pertama, iya, saya waktu beberapa kali mengiring Lyodra, kan sudah ngelihat kemampuannya. Kemudian saya tahu Sang Dewi bukan lagu yang mudah untuk dinyanyikan, sangat tidak mudah. Benar nggak, Li? Betul, kelihatannya gampang, tapi kalau nyanyiin susah banget karena notasinya banyak kan. Tapi memang saya sudah tahu dan saya yakin bahwa Lyodra bisa. Makanya dan kalau ditanya, ini juga menyambung ke pertanyaan kedua. Kalau saya nggak ngeliat dia sebagai calon diva, mungkin saya ini ya nggak ngajak dia dong. Bukan Saya udah yakin. Yes, ini kesempatan kita nih teman-teman. Apalagi saya ini beruntung berdiri di sebelah The Next Diva Indonesia. Oke, dari Mas Andi itu ya. Kalau Lyodra sendiri gimana? Berarti tadi dibilang kondisi iya pressure juga dan lain-lain, silakan. Iya, kalau pressure ya pasti, tapi gimana caranya bisa survive, terus habis itu bisa kayak jadi ini tuh jadi apa ya, kalau aku sih ngelihatnya emang iya aku akuin lagu ini susah gitu ya, susah, tapi karena aku dapat support juga dari Mas Andi, Mami Titi yang percaya akan kemampuan aku, kenapa aku enggak gitu loh. Jadi kayak ya udah nyanyiin aja gitu, nyanyiin aja dari hati yang penting. Tapi pastinya kalau cover kan harusnya lebih bagus dong dari hasilnya. Kalau misalnya nggak bagus ya ngapain di cover kan, maksudnya ngapain di remake. Gimana caranya kita kemas dengan versi baru, lebih grande lagi, musiknya udah grande. Kalau saya nggak grande melempem saya ya kan. Mending musik aja yang main, saya nggak usah nyanyi gitu. Dan jadi Lyodra banget jadinya kan. Harusnya jadi Lyodra banget. Nah, makanya aku juga berapa kali dengerin, aku latihan di rumah tuh banyak banget, kayak banyak banget latihan terus, cek nada lagi, cross check nada lagi, terus habis itu latihan lagi, akhirnya jadi gitu. Yes, itu dia. Terima kasih. Latihan sih intinya. Oke, selanjutnya silakan. Kan untuk pengalaman syuting sama video klip ini juga sama bawain lagu ini kan luar biasa banget ya, dari pressure segala macamnya. Kalau misalnya dapat kesempatan nih buat nyanyi langsung sama Mami Titi, kira-kira pengen bawain lagu apa dan pengen main di mana? Terima kasih. Terima kasih. Pengen bawain lagu apa? Iya. Sang Dewi lah. Lagu ini dong, Pak. Sang Dewi dong. Iya. Pengen bawainnya di mana aja yang ngundang ya. Benar. Di mana Bikin aja. ya. Dari Iya, Wiki. nanti kita Iya, ya, bikin. seru tuh. Seru tuh, bertiga kolaborasi, bayangin. Lyodra, Mami Titi, Mas Andi Rianto. Wah, luar biasa. Tepuk tangan kita doakan bersama, semoga segera kejadian. Mempromosikan lagu ini pastinya. Terus yang Oke. kedua, saya juga pengen tambahin pertanyaannya. Ada berapa kali revisi sih Mas Andi untuk lagu ini sampai akhirnya Mas Andi oke, rilis gitu. Dari segi aransemen dan juga vokal ya. Yes. Oke. Intronya. Nah, Ya kali joget itu. Walaupun dirimu kayaknya eksklusif perdana di depan. di tiba-tiba depan- ada yang koploin gitu. Ca gitu. Silahkan, berarti boleh dijawab, ada yang udah disampaikan langsung. Kalau untuk bentuk promo, kita nggak bisa pungkiri karena sekarang TikTok media platform yang paling cepat untuk apa ya, memperkenalkan lagu-lagu baru. Karena kan TikTok itu kan random ke siapa aja, bukan hanya golongan tertentu, tapi ke semua orang yang ada di FYP, siapa aja gitu kan bisa
bisa ngelihat siapa aja gitu. Yes. Terus abis itu juga pasti mungkin fokusnya ke semua digital platform lah, kita ke radio, kita ke Pop FM, yuhu. Terus habis itu kita ke Gen FM. GNFM, bener. Kemana lagi? Udah masuk playlist ya. Iya, masuk Makasih, playlist. Mbak. Nah kan makanya makasih buat media-media teman-teman media di sini udah datang karena kan nanti bakal diputerin dong lagunya. Terima kasih banyak gitu. Terus kita juga pasti jor-jorannya di sosial media sih, pasti TikTok Ya. dan lain-lain. Yes, oke. Terbukti dengan rilis MV aja nanti malam akan langsung di official YouTube-nya Lyodra gitu ya. Betul, Jadi dan akan langsung ada interaksi dari netizen dan juga teman-teman fans juga yang hadir. Betul, and it's a good start juga Ya. karena di TikTok juga baru banget teasernya, terus soundnya juga baru rilis penggal aja udah make 30.000 orang, which is Wow. tuh ya good start lah gitu ya. Yes, tepuk tangan dong, udah FYP di Betul, yeay. Siap. Mas Andi, untuk penggarapan aransemen musik ya Mas Andi Renta. Percaya nggak ada revisi loh. Wow. Dan waktu rekaman juga ya lancar aja gitu, alhamdulillah. Jadi dalam beberapa jam udah kelar semuanya, termasuk backing vokalnya Lili sendiri. Jadi emang berbakat. Yes, itu dia. Jadi ini bertemu berbakat yang sangat luar biasa. Terus dari dia Saya udah gitu nih. Mas Andi silakan boleh dijawab. Oke, kalau mau cerita tentang lagu ini, jadi kita sebenarnya waktu itu kita membuat lagu ini di tahun 2000, tapi memang rilisnya di 2001. Nah di tahun 2000 itu lagu ini merupakan lagu kedua saya bersama Titi DJ. Jadi emang kita juga ada pressure nih setelah Bahasa Kalbu. Waktu itu Bahasa Kalbu juga alhamdulillah sukses, digemari banyak orang, dapat banyak AMI juga. Nah kemudian kita juga tidak ada pressure untuk buat second single sama Titi DJ kan, dan di situ kita udah sepakat kita bikin lagu lagi yang benar-benar yang nggak galau gitu. Jadi kayak nunjukin kepercayaan diri gitu ya. Kayak Bahasa Kalbu juga gitu kan, hanya aku yang paling memahami. Ini juga Sang Dewi itu akhirnya dia percaya sama si dewanya ini yang membuat dia merasa jadi Sang Dewi. Jadi semuanya itu kayak positivity gitu, lagu yang nggak galau tapi maknanya sangat positif. Gitu. Yes, oke. Terima kasih Mas Andi. Kalau untuk Lyodra sendiri, lagunya beban apa lagi selain tadi yang udah diceritakan? Saya mikirin beban hidup sih mas. Enggak lah, maksudnya ini kan juga sebenarnya lagu ini tentang perempuan ya, menggambarkan sosok perempuan, value-nya perempuan gitu. Ya. Dan emang karena aku perempuan, ya aku memikirkan perempuan. Gimana sih jawabannya? Jadi Ya, makanya perempuan-perempuan mewakili perempuan-perempuan. yang merasa seperti ada di lagu ini. Mungkin gitu pernah ya. ada di posisi seperti di lagu ini Iya. gitu. Kalau aku sih, ntar ya, pernah nggak ya? Pernah nggak? Nggak pernah. Nggak pernah. Iya. Nggak Soalnya kalau pernah jadi headline nanti. Sebenarnya headline-nya jadi itu ya jadinya, bukan rilis Sang Dewi gitu loh. Jadi nggak Lyodra apa-apa. pernah trauma. Jadi nggak pernah, jadi kita akan ini headline-nya Sang Dewi. Iya, Siap. terima Terima kasih. kasih. Aman Mas Thomas ya. Silakan. Sebenarnya juga saya kemarin pas bilang ke Tante Titi, saya bilang saya ingin lagu ini usianya panjang. Ya. Gitu. Karena saya rasa generasi sekarang dan sesudahnya pun kayaknya bagus untuk mereka pesan dari lagu ini gitu, tentang positivity tadi. Ya. Gitu. Jadi ya itu. Berumur panjang, Berumur karya panjang, yang luar karya biasa. ini. Tepuk tangan dong untuk Mas Andi Rioto. Kita doakan bersama. Yang sudah datang hari ini teman media, dan buat semua orang pendengar musik Indonesia pastinya jangan lupa untuk dengerin dan nonton Sang Dewi. Jangan lupa streaming juga, dan semoga kalian suka. Hope you like it and hope you enjoy it. Thank you. Yes, tepuk tangan dong sekali lagi.